Saya mau menceritakan bagaimana hukum tata negara itu mati. Hukum tata negara itu mati oleh intelektual hukum tata negara yang membunuhnya secara demokratis pula. Halo rakyat, apakah toples Anda sedang baik-baik saja? Semoga tetap baik-baik saja meskipun kaleng kongguan berisikan rengginan. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi rakyat yang merayakan. Kali ini saya akan mereaksi isu yang masih sangat viral. Sampai hari ini, isu tersebut masih digulirkan baik itu di medsos maupun di berita-berita nasional. Terima kasih Pak Dato. Saya ingin mulai dengan pandangan Zedblik dan Lewitsky yang bicara soal how demokrasi dies. Ya. Dia menceritakan bahwa demokrasi itu mati karena pemimpin yang dipilih secara demokratis. Saya mau menceritakan bagaimana hukum tata negara itu mati. Hukum tata negara itu mati oleh intelektual hukum tata negara yang membunuhnya secara demokratis pula. Dan itu mungkin bisa dituturkan dari pendapat Prof. Yusril Iza Mahendra dan Bang Fahri Bahmid. Misalnya pendapat Prof. Yusril sebelum menjadi kuasa hukum. Beliau menyatakan bahwa proses pencalonan Gibran itu cacat hukum. Dan boleh saya katakan putusan ini mengandung satu cacat hukum yang serius. Putusan ini bahkan mengandung satu penyelundupan hukum. Ya. Karena putusannya mengatakan mengabulkan sebagian, kemudian pasal 169 yang dimohon itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Sabar Bang. Saya klarifikasi aja supaya sebelum kesesatan ini. Saya duduk di sebelah Prof. Yusril ketika beliau menyatakan itu. Pak Yusril itu tidak bilang cacat hukum, tapi cacat problematis. Hukum. Itu berbeda loh. Cacat hukum. Saya duduk di sebelah dia. Yusril bilang cacat hukum serius gitu loh. Saya duduk setelah beliau menyatakan cacat hukum. Ya silakan. Cacat hukum. Kedua, beliau menyatakan bahwa proses pemilihan presiden 2024 ini adalah proses pemilihan atas nama anak presiden. Itu clear, saya duduk di sebelah. A few moments later. Tadi, kalau persoalan ini ditanyakan, saya akan mencari jalan keluarnya, dan saya kira itulah tugas dan barangkali sumbangsi saya kepada koalisi, kepada negara dan bangsa, supaya kalau nanti Pak Gibran itu diputuskan dan beliau berkenan untuk maju dan diputuskan sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju, maka tidak ada lagi persoalan hukum yang kontroversial, karena saya akan membereskan persoalan-persoalan hukum itu sehingga insya Allah kalau terpilih menjadi presiden dan wakil presiden yang legitimate untuk ke depan. Ada seorang pakar ya hukum tata negara, Yusril Iza Mahendra. Dia di dalam wawancara dan di berbagai media dia mengatakan bahwa putusan nomor 90 Mahkamah Konstitusi itu cacat hukum secara serius, bahkan mengandung penyelundupan hukum. Ya, karena itu dia berdampak panjang putusan MK itu. Sebab itu saudara Yusril mengatakan, andaikan saya Gibran, maka saya akan meminta kepada dia untuk tidak maju terus pencawapresannya. Kata-kata yang mengatakan, andai kata saya Gibran, saya akan minta kepada dia, adalah kata-kata yang tidak logis. Andai kata saya Gibran, saya akan bersikap seperti ini, itu baru logis. Jadi yang saya ucapkan adalah, andai kata saya Gibran, saya memilih, saya tidak akan maju, karena saya tahu bahwa putusan ini problematik. Pertanyaan yang mendasar adalah kepada saudara ahli, adalah satu perdebatan yang tak berujung di dalam filsafat hukum. Ketika kita mencari keadilan dan kepastian hukum, kita tahu al-adlah adalah substansi daripada hukum itu sendiri. Tapi ketika kita berbicara dalam konteks penyelenggaraan negara, kita tidak mungkin mencari sesuatu yang tak berujung, tapi kita harus mengambil sebuah keputusan. Bahwa betul putusan 90 itu problematik kalau dilihat dari filsafat hukum, etik, dan lain-lain. Tapi dari segi kepastian hukum, putusan 90 itu jelas
sekali. Pertanyaan saya kepada saudara adalah, ketika saudara menginginkan mahkamah ini lebih substansi membahas sesuatu sampai kepada keadilan yang hakiki, pertanyaannya sampai kapan kita akan menyelesaikan persoalan ini? Kita tahu dalam filsafat hukum persoalan keadilan dan kepastian hukum itu sesuatu yang sulit dipertemukan, tapi ketika kita dihadapkan kepada kasus yang konkret, menurut saudara, apakah kita harus berdebat tentang keadilan yang tak berujung atau kita harus mengakhirinya dengan sebuah kepastian hukum? Nah, saya mau menceritakan bagaimana para intelektual hukum tata negara tidak jujur dalam banyak hal. Bahwa sebelum bercerita model putusan dan lain-lain, ada sebuah kerusakan yang luar biasa dalam proses. Dan itu seolah-olah mau dikesampingkan, padahal ada moralitas yang dibunuh di sana. Contoh, Bang Fahri tidak bicara bagaimana kacaunya putusan 90 itu. Ada 4 orang hakim bilang tidak sama sekali, ada perubahan untuk 169 pasal 169 huruf Q soal usia dan alternatifnya. Itu 4 orang. Lalu 2 orang mengatakan tidak boleh ada alternatif untuk usia 40 tahun kecuali untuk gubernur. Dan 3 orang bicara boleh seluruh elected official sebagai alternatif selain usia 40 tahun. Ini no contest, tidak ada yang terjadi dengan putusan ini. Siapa yang bicara soal kekacauan ini? Mungkinkah ketua Mahkamah Konstitusi yang lama dipanggil untuk menceritakan apa yang terjadi terkait putusan 90 ini ketika dia mendaftarkan di hari libur perkara ini? Siapa yang hendak bicara ini? Siapa yang mau terbuka soal ini? Di sidang MK sendiri. Kenapa ini disembunyikan dari ruang publik bahwa perkara yang muncul yang Anda sedang bela adalah perkara yang rusak atas nama konstitusi. Jadi bagi saya perkara ini sudahlah, kita semua sudah tahu bahwa pelaku utamanya, intelektual dadernya adalah Presiden Republik Indonesia yang sedang mengacaukan seluruh sistem dan subsistem hukum tata negara yang ada. Silahkan pakai logika ketatanegaraan yang ada. Tapi suatu saat semua orang akan membongkar kekacauan ini.